Nah, ini kita akan sama-sama bertumbuh di dalam iman, dalam pengetahuan, di dalam roh. Ya, kita akan sama-sama bertumbuh ya. Kita akan baca di kitab Mazmur 92 dimulai dari ayat kalau di Alkitab ini ayat 13. Ya di ayat 13. Kalau di HP ini nomornya 12 soalnya. Jadi agak beda yang kalau di HP yang dalam kurung ya. Ayat 13 sampai yang ke-16. Oke, sudah ketemu semua? Oke, kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Oke, kita Mazmur 92 ayat 13 kita mulai. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Ya. Nah ini, jadi kalau kita tetap di dalam Tuhan, artinya tetap dalam kebenaran, di dalam firman, ini yang akan terjadi. Yang ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Amin. Coba Bapak Ibu Saudara lihat perkebunan kita. Kalau perawatan dari awal itu baik, mupuknya tepat, itu nanti pohon-pohon sawit ya kan, atau pohon apapun yang kita tanam itu sampai tua akan tetap berbuah. Amin. Tetapi kalau dari awal sudah salah perawatan, ya belum masanya sudah mati duluan, nah, sudah menguning, mengering. Nah, ini ya. Tetapi orang yang tetap tertanam di dalam Tuhan, ini yang terjadi pada masa tua pun mereka masih berbuah. Nah, kita akan selidiki seperti tadi, selidiki aku, ya kan? Biar Tuhan yang menyelidiki. Jangan merasa kita ini, saya kan sudah berbuah, saya sudah baik, saya sudah bertobat sungguh-sungguh. Itu kata saya, tapi kata Tuhan apa? Belum tentu, ya kan? Nah nih, nah bagaimana supaya hidup kita ini benar-benar memberikan buah? Amin. Seperti yang kita dengar Jumat kemarin bahwa kalau orang sukses itu yang menikmati dirinya sendiri. Kesuksesan dinikmati oleh dirinya sendiri. Tapi kalau namanya berbuah itu siapa yang nikmati? Semua orang di sekitar kita. Ya kan? Jadi artinya itu yang namanya menjadi berkat. Amin. Nah, jadi yang melihat itu orang lain. Apakah kita benar-benar jadi berkat atau tidak? Atau sebaliknya justru jadi batu sandungan orang lain yang menilai. Ya kan? Nah ini. Terus soal kesuksesan itu dari usaha sendiri. Makanya nanti akan ya akunya yang keluar. Terus yang nikmati juga, wah enak banget orang lain nikmati. Ini saya yang kerja keras. Ya kan? Tetapi kalau namanya berbuah ini justru kita merasa kita orang yang tidak berdaya, seperti benih ditanam. Bapak Ibu Saudara, kalau benih ditanam terus ada kambing lewat terus kencing di situ, bisa pergi enggak? Coba pohon yang ditanam bisa pergi enggak? Dikencingi, mau diberain anjing ya kan? Dia enggak akan bisa pergi. Karena apa? Karena dia lemah. Terus apakah dia bisa bertumbuh sendiri, bisa hidup sendiri? Setiap benih yang ditanam ternyata tidak bisa. Harus ada yang merawat, ya kan? Harus ada yang merawat, kasih pupuk.
dibersihkan dan sebagainya. Nah, artinya apa? Kita nggak bisa berbuah sendiri. Ya, itu makanya kita perlu belajar, jangan sampai seperti perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ketika Tuhan memberikan perumpamaan ini, ada seorang tuan tanah mencari buah pohon ara di kebunnya, tetapi tidak mendapatkan satupun buahnya. Ya. Dia berkata kepada pengurus kebun anggur ini, berkata seperti ini, untuk apa dia hidup? Percuma dia hidup di tanah ini. Untuk itu tebanglah. Ayat yang 13 tadi dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon apa? Kurma. Ya, kita sudah pernah belajar kenapa gambarannya pohon kurma. Pohon kurma itu kalau nanam, ini di lautan pasir gitu, bijinya ditanam terus ditindih sama batu yang besar, ditindih batu besar, terus pohon kurma itu akan bertumbuh di mananya dulu, ke atas dulu atau ke bawah dulu? Oh ya, tumbuhnya ke bawah dulu, akarnya dulu. Artinya iman kita ini harus tumbuh ke dalam dulu, ke dalam. Ya. Kalau tumbuh ke dalam ini kita nggak bisa nilai orang lain. Jangan nilai orang lain dulu, lihat diri kita dulu. Apakah kita bertumbuh atau tidak? Gitu ya. Jangan nilai orang lain. Kadang-kadang kita nilainya ini nggak layak ini. Wah ini nggak pantas ini. Itu kan cuma pandangan kita. Pandangan Tuhan beda. Amin. Jadi coba kita belajar bertumbuh ke dalam dulu, artinya lihat diri kita sendiri dulu, ya. Seperti pohon kurma. Nah, pohon kurma ketika bertumbuh itu dari akar dulu, setelah akar kuat bisa menyerap sampai ke air, itu baru nanti tumbuh ke atas. Tumbuh ke atas. Nah, kalau sudah kuat, ini pohon ini akan menggeser batu yang menindihnya. Amin. Walaupun batunya besar, ini bisa tergeser. Artinya apa? Kalau iman kita ini sudah kuat, masalah sebesar apapun itu akan tergeser. Ya, kita nggak perlu ngoyo lagi karena ini dengan sendirinya. Karena kita sendiri sudah kuat. Ya. Nah ini. Terus ayat 14 dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, ya, yang ditanam di tanah bait Tuhan akan bertunas di pelataran. Ditanamnya di bait Tuhan, terus tunasnya ada di mana? Di pelataran. Di pelataran ini tempat apa sih? Tempat melayani, tempat membakar persembahan. Ya, artinya hidup kita ini akan dipakai untuk melayani. Ya. Jadi ditanam di bait Tuhan dan akan bertunas di pelataran. Akan muncul orang-orang yang mau melayani. Ini buktinya sudah ada 2 ini, ya kan? Sudah mulai singer. Nah, ini. Terus datang lagi dari Surabaya, jauh-jauh dari Surabaya. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Ini di Surabaya sebenarnya sudah jadi tim pendoa kita, tim misi, tim penginjilan. Kita sudah kemana-mana ya kan dalam pelayanan. Nah ini. Nah jadi akan bertunas di pelataran Allah kita. Artinya akan melayani, mempersembahkan hidup, terus untuk berbuat banyak untuk Tuhan, untuk menjadi berkat gitu ya. Nah terus ayat 16 dikatakan untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya, jadi kalau kita sudah berbuah untuk memberitakan apa? Bahwa Tuhan itu benar. Amin. Nah ini, jadi memberitakan firman Tuhan yang benar. Jadi apakah firman Tuhan itu benar? Ya jangan seperti waktu komsel kemarin, itu kan kata pendeta. Kata pendeta benar enggak? Jangan-jangan nipu ya kan? Jangan-jangan bohong. Nah, tetapi apa kata firman? Apa kata firman? Itu yang penting. Jadi kalau sudah Tuhan itu benar, kita akan menyatakannya. Ya, kita akan
mengalaminya. Itu. Nah, terus apakah untuk orang lain di luar sana firman itu berlaku? Ternyata firman itu tetap berlaku sampai orang luar. Jadi jangan pikir gini, kalau masuk surga itu harus percaya Yesus. Nah, terus bagaimana dengan orang yang tidak kenal Yesus? Apakah masih tetap akan dihakimi oleh Yesus? Ternyata benar, iya, mereka akan ngalami. Ini kita dapat dari pengalaman orang yang pernah cari pesugihan di Gunung Kawi. Ini kan jelas bukan orang Kristen, orang di luar sana, ya kan? Waktu di sana dikasih tahu kalau sudah dapat kekayaanmu, engkau akan menjadi sandera bagi iblis. Dia tanya, sampai kapan saya disandera? Sampai kapan saya dibelenggu oleh iblis? Dia bilang apa? Sampai nanti Isa Al-Masih atau Yesus itu datang yang kedua untuk menghakimi dunia. Baru setelah itu semua orang harus menghadap kepada dia untuk dihakimi. Berarti mereka juga percaya. Amin. Mereka sebenarnya tahu, iblis pun tahu. Makanya jangan cari kesenangan yang sesaat, cari harta kekayaan yang cuma berlaku sesaat. Ya, kita nggak salah kalau jadi kaya, ini nggak salah, tapi maksudnya jangan sampai itu lebih diutamakan gitu ya. Oke, nah terus bagaimana supaya kita bertumbuh dengan baik? Ya, bagaimana supaya bertumbuh dengan baik? Oke, pokok anggur yang benar. Dari ayat 1 sampai yang ke-8. Ini ya, kita akan baca dari ayat 1. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Nah ini, jadi kalau kita berbuah banyak, siapa yang dipermuliakan? Bapa. Ya, Bapakku yang dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Artinya kalau kita berbuah dalam iman, dalam kebenaran, maka Bapa akan dipermuliakan. Hidup kita menjadi berkat, seperti yang dinyanyikan Bu Sembiring tadi ya kan. Hidup ini kesempatan. Nah, kalau selama ada kesempatan, kita harus menjadi berkat. Amin. Nah ini. Nah terus bagaimana supaya kita berbuah banyak? Apakah kita sudah berbuah? Apakah hidup kita sudah berbuah? Kira-kira sudah atau belum? Sudah bisa jadi berkat belum? Masih dikit ya kan? Kadang-kadang. Nah ini supaya berbuah banyak, ini ada rumusnya, ada kuncinya. Oke ya. Jadi yang pertama,
Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, ya perhatikan, yang tidak berbuah, artinya ini berbuah cuma kesia-siaan. Hidup di dunia cuma kesia-siaan yang dihasilkan. Taunya cuma gosip, cuma berbuat dosa, ya kan? Menentang Tuhan. Nah ini ranting yang tidak berbuah dipotongnya, dipotong. Nah dipotong. Kalau yang tidak berbuah ini dipotong, dibiarkan kering, terus nanti diapakan? Dibakar. Ya. Nah terus yang kedua, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ranting yang berbuah dibersihkan itu dipotong enggak? Oh tetap dipotong juga, tapi motongnya beda. Kalau tadi ranting yang tidak berbuah itu langsung tandanya dipotong. Tapi kalau ranting yang berbuah itu dibersihkan, yang dipotongi cuma daun-daunnya dikurangi, jadi supaya buahnya lebih banyak. Ini kalau kita belajar tentang pohon anggur. Pohon anggur ini tidak akan bisa berbuah banyak kalau daunnya terlalu lebat, terlalu banyak daun, ini buahnya malah semakin gigih. Kalaupun berbuah nggak bisa besar-besar. Ya, saya pernah lihat sendiri di tempat nanam anggur kayak apa. Nah ini memang harus dipotong sampai gundul gitu, sampai gundul. Nah nanti buahnya akan banyak, akan ya besar-besar gitu. Oke. Nah terus, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kamu memang sudah bersih karena apa? Karena firman. Jadi kalau pengen dikuduskan, ya dengar firman dan lakukan. Ya. Nah terus yang selanjutnya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Tuhan. Ya artinya tinggal di dalam Tuhan ini. Tuhan ini kan besar, kita masuk di dalamnya. Ya. Jadi kita ada di dalam perlindungannya, dalam naungan kuasanya. Ya. Tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ya, firmannya menguasai kita, menguasai hidup kita. Gitu ya. Nah kalau firmannya sudah ada pada kita, ini dikatakan seperti ini. Nah, jadi karena kita di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dikatakan seperti ini. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau benih itu nggak bisa berbuah sendiri dengan begitu saja. Benih itu lemah, kita ini lemah, jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi yang perlu kita lakukan cuma nempel kepada pokok anggur yang benar itu. Kita juga manusia, bisa salah, bisa dosa, ya kan? Tetapi harus melekat pada Tuhan, gitu ya. Nah ini, jadi barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Artinya kalau kita nempel melekat pada pokok anggur itu, kita akan berbuah banyak. Ya kan, ini gampang aja, cuma nempel aja yang penting. Cari Tuhan. Ya. Dengan cari Tuhan, terus kita sering mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sudah otomatis kita akan berbuah banyak. Di dalam Tuhan, perhatikan ya, jangan ngomong saya ini orang Kristen, saya sudah melayani. Tapi benar-benar sudah tinggal dalam Tuhan atau belum masalahnya. Ya. Karena banyak yang kelihatannya aktif di gereja, bahkan jadi aktivis, tapi belum tentu yang namanya tinggal dalam Tuhan ini enggak jaminan. Ya, ini. Jadi barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ya. Nah ini. Terus ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku
dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, ya, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jika kamu tinggal di dalam Tuhan, terus firman-Nya tinggal di dalam kita, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, ya, dan engkau akan menerimanya. Amin. Jadi apa saja yang kita minta doakan bisa terima. Nah, cuma seringkali orang Kristen, saya sudah rutin ke gereja tiap minggu, sudah melayani sekolah minggu, WL singer, tapi doa kok nggak kejawab-jawab. Katanya apa saja yang kamu minta dan doakan, kamu akan menerimanya, ya kan? Nah, apa masalahnya? Nah, ini yang perlu kita tahu. Kita tinggal di dalam Tuhan atau tidak? Firman-Nya tinggal di dalam kita atau tidak? Nah, jadi seperti ini, ada satu yang berkata bahwa Allahku akan mencukupi segala keperluanku. Itu sudah jelas ya, Allahku akan mencukupi segala keperluanku. Tetapi ada belakangnya, seturut dengan kekayaan dan kemuliaanmu, ya, seturut dengan kekayaan dan kemuliaan. Artinya bukan menurut keinginan kita, tetapi tetap seturut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Jadi bukan menurut keinginan kita. Kalau kita sudah dalam firman Tuhan, yang kita minta itu otomatis sesuai dengan firman-Nya. Amin. Ya. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, itu yang selalu ada di pikiran hati kita akan sesuai dengan kehendak-Nya. Dan ada satu hal lagi, bagaimana supaya kita maju, supaya lebih diperbarui, terus kita bisa berbuah, bertumbuh, ya kan? Nah, ini yang pertama, supaya berbuah banyak, hidup kita yang harus bertumbuh. Bertumbuh itu artinya ada pergerakan, ada perubahan. Amin. Ya, kita mau diubahkan. Ya, maksudnya gini, harus ada perubahan. Jangan sampai monoton hidup kita terus kayak gini. Jadi lagunya lagu lama terus. Aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Sampai mati pun tunggu terus. Nggak pernah jalan, nggak akan bertumbuh kita, ya kan? Nah, jadi kita yang harus berkembang, harus bergerak, harus bertumbuh. Amin. Nah, supaya seperti tadi, kalau pertumbuhannya sempurna, pertumbuhannya baik, otomatis buahnya akan baik. Ya, semakin bertumbuh dengan baik, buahnya akan semakin banyak. Amin. Nah, ini, jadi kita harus tahu yang ditanam di kita ini pohon apa dulu. Kalau pohon nangka dibiarin tambah subur, malah tambah nggak berbuah. Semakin lebat daunnya, malah nggak berbuah. Nah, pohon nangka harus dilukai dulu, dibacoki dulu, ya kan, dikurangi ranting-rantingnya, dipotongi dulu. Nggak lama itu langsung nanti berbuah, ya kan, berbuah lebat. Nah, artinya apa? Kita harus tahan terhadap ujian, tahan terhadap penderitaan. Kita tetap setia. Beda pohon, beda caranya. Itulah makanya proses Tuhan di setiap kita masing-masing itu beda. Jangan dianggap sama, ya kan? Ada yang orang bertumbuh ini ketika mengalami masalah, persoalan. Tapi ada juga yang justru ketika mengalami masalah semakin mengecil, semakin tenggelam, hilang imannya. Ya. Nah, ini ada yang tumbuhnya ini ketika diberkati, mendapat mukjizat, ini malah semakin bertumbuh. Tetapi ada juga yang memang bertumbuhnya ketika ada dalam penderitaan, gitu ya. Nah, tinggal kita, bagaimana kita harus bertumbuh? Ya, sering-sering dengar firman Tuhan. Jangan bosan-bosan untuk dengar firman-Nya. Belajar untuk mengerti firman-Nya. Ya. Nah, supaya kita, hidup kita, iman kita bertumbuh semakin besar, gitu ya, semakin besar. Terus tambah pengetahuan, karena apa?
Jadi semakin kita sering baca, sering dengar firman Tuhan, pengetahuan kita akan semakin memperbesar iman kita, ya kan? Semakin memperbesar. Jadi banyak wawasan gitu ya. Itu akan memperbesar rasa percaya kita. Ya, semakin bertumbuh di situ. Akarnya yang akan bertumbuh. Nah, setelah itu baru sering disiram. Kalau disiram ini kan soal mendengar firman Tuhan. Terus kalau pupuknya ini sering terima urapan Roh Kudus. Karena cuma dengar firman Tuhan tanpa pengurapan dari Roh Kudus, kita kadang-kadang susah, ini maksudnya apa sih, ngomong apa ini, saya tidak ngerti gitu kan. Nah, tetapi dengan Roh Kudus ini orang bisa nangkep ini. Oh, dia sedang berbicara soal ini. Mengajari, Roh Kudus itu akan mengajari kita. Nah, hati kita bisa cepat menerima itu. Gitu ya. Nah, ini. Jadi supaya kita bertumbuh. Nah, terus seperti tadi ada pruning. Pruning ini pemotongan tunas-tunas. Yang tidak berbuah akan dipotong. Terus yang sudah berbuah ini akan dibersihkan. Nah, setiap anak-anak Tuhan itu ada namanya pemurnian. Pemurnian itu memang tidak enak. Seperti emas yang dimurnikan itu akan dibakar di dapur api yang begitu panas. Ya. Setelah itu menjadi meleleh gitu ya, tinggal emas yang murni. Oke. Nah, ini supaya kita berbuah, ini memang harus mengalami pembersihan itu, dimurnikan. Yang menghambat itu disingkirkan. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa tanganku tidak kurang panjang untuk menolong, telingaku tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi dosa dan kesalahanmu itulah yang menghambat yang baik daripadaku. Itu yang harus disingkirkan. Amin. Nah, terus penghambat apalagi yang membuat kita ini susah bertumbuh? Biasanya di jalan-jalan darah. Seperti tubuh Kristus, satu dengan yang lain tidak nyambung. Ya, misalnya ini tubuh kita, terus ada penyumbatan darah di tangan. Ini tangan bisa kayak gini. Kalau yang kena langsung di otak kiri, otak kanan, ya separuh nanti jadi stroke, ya kan? Nah, tubuh Kristus ini akan mengalir namanya darah Yesus, darah yang menyucikan, menguduskan. Nah, kalau ini tidak dibuka semua penyumbat-penyumbatnya, apa yang menyebabkan penyumbatan? Ini hubungan kita secara pribadi, hubungan dengan sesama, itu bisa menjadi penyumbat untuk kita bertumbuh. Nah, saat ini kita akan bereskan semuanya itu supaya terjadi pertumbuhan yang baik. Amin. Oke, saya kira itu kita akan berdoa. Kalau selama ini hidup kita hanya menghasilkan kesia-siaan, hidup kita tidak pernah berarti di hadapan Tuhan. Tapi saat ini, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, supaya kita dipakai Tuhan, diurapi Tuhan. Kita ingat hidup ini kesempatan yang Tuhan beri. Oke, kita naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan hidup ini